Halo anak-anak, salam jumpa. Ketemu lagi bersama Paman Sam di Anak Kreatif tentunya. Nah, Paman Sam di episode yang lalu sudah membuat wayang dari kain-kain perca. Nah, ini Paman Sam masih pasang di sini. Nah, ini akan menjadi hiasan meja tulisnya Paman Sam. Nah, indah kan? Nah, anak-anak juga demikian, ketika membuat sesuatu harus disimpan atau difungsikan, ditaruh di dinding, di meja, apa saja yang bisa dibuat hiasan. Kalau rusak bagaimana Paman Sam? Ya enggak apa-apa, rusak bikin lagi yang lebih bagus, yang lebih bentuknya lebih bagus lagi, bentuknya yang lain. Itu setiap karya kreatif harus seperti itu anak-anak. Sebab nanti kalau kalian sudah dewasa itu akan berharga sekali. Waduh, zamanku dulu masih TK, masih SD, ini mainanku seperti ini. Ya, misalnya begitu. Kalau misalnya takut rusak, ya difoto anak-anak. Karya-karya difoto, fotonya disimpan. Nah, itu sudah bisa menjadi dokumentasi pribadi. Siapa tahu nanti kalian ketika sudah dewasa itu sangat bermanfaat karya-karya kalian ini. Ya, itulah sebabnya perlu dokumentasi, itu perlu. Nah, sekarang Paman Sam juga akan membuat karya kreatif lagi, tetapi lain. Karya kreatif yang lain. Paman Sam sudah memiliki kertas-kertas bekas juga anak-anak. Ini dari tanggalan ini anak-anak. Paman Sam nyobek di tanggalan yang sudah lewat bulannya atau tahunnya sudah lewat, yang kadang-kadang juga tidak berfungsi lagi. Ya, kertas-kertasnya yang berwarna seperti ini, biasanya ada gambar-gambarnya, ya itu aja sudah dipakai. Nah, seperti ini. Nah, Paman Sam gunting seperti ini dulu. Nah, kalian perlu menggunting bentuknya lincip gini. Nah, bentuknya lincip gini. Nah, 1, 2, 3, 4, terserah kalian ingin membutuhkan berapa. Nah, sudah seperti ini. Digunting-gunting seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana Paman Sam setelah digunting-gunting seperti ini? Ya, kita taruh dulu. Kita butuh lem. Ya, ini Paman Sam punya lem yang banyak sekali ini untuk persediaan nanti kalau membuat karya-karya kreatif yang butuh lem, sudah tidak sulit-sulit lagi Paman Sam. Nah, artinya anak-anak juga harus rapi menyimpan barang-barangnya. Kalau Paman Sam ada lem seperti ini banyak sekali, kalau hanya butuh sedikit ya sudah, nanti kalau sudah selesai disimpan yang rapi, supaya nanti kalau membuat karya-karya kreatif lagi tidak bingung mencari yang baru, yang sisanya masih ada, tetapi karena tidak disimpan dengan rapi, sudah hilang, mencari lagi juga sulit, akhirnya beli. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus berhemat dengan barang-barang yang kita miliki. Ya, seperti ini tadi ya anak-anak, kertas-kertas bekas sudah Paman Sam gunting-gunting seperti ini. Lebar di dasarnya, runcing di atasnya, atau dibalik begini ya bisa, runcing di bawahnya, lebar di atasnya. Yang penting sudah pokoknya bentuknya seperti ini. Nah, untuk apa Paman Sam? Nanti sebentar. Kemudian Paman Sam juga sedia ini, apa ini? Benang seperti yang kemarin itu anak-anak. Nah, ini masih seperti ini, benang seperti ini. Nah, seperti ini. Benang. Terus ada jarum. Paman Sam juga menyediakan jarum jahit, jarum pakaian seperti ini. Kita simpan dulu, kita kerjakan satu persatu. Kita kerjakan satu persatu. Apa yang perlu dikerjakan?
adalah ini. Nah, ini kertas yang sudah berbentuk segitiga ke atas ini, panjang ini. Kita buat gulungan. Nah, kita buat gulungan anak-anak. Menggulungnya dari mana Paman Sam? Dari yang ujung runcing atau yang ujung tumpul? Nah, yang lebar dari yang lebar atau yang tidak lebar. Nah, menggulungnya dari yang lebar. Nah, ini digulung. Menggulungnya begini anak-anak. Menggulungnya harus kecil. Nah, nanti menyisakan lubang yang kecil. Nah, ini digulung. Digulung terus sampai habis di ujung. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira bikin apa ya Paman Sam ini? Nah, digulung begini. Nah, ujungnya sebelum semua habis tergulung, kita kasih lem dulu. Kita kasih lem sedikit aja anak-anak. Sedikit aja. Nah, seperti ini. Jadilah satu. Nah, seperti ini. Nah, sudah kita taruh di depan. Nah, begitu seterusnya. Usahakan menggulungnya ke arah dalam yang putih. Atau kalau misalnya kertasnya itu ini berwarna, baliknya juga berwarna, ya terserah gulungnya dari mana saja, terserah. Tetapi karena ini berwarna, ada warna-warnanya kemudian putih, alangkah baiknya dan alangkah indahnya menggulungnya ke dalam yang putih. Nah, itu digulung semua. Nah, terus fungsinya untuk apa sih Paman itu kok digulung-gulung? Nah, itulah sebabnya. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan, Paman Sam membuat karya kreatif gulung-gulung kertas itu tadi. Pasti anak-anak penasaran, kira-kira untuk apa ya? Nah, kira-kira untuk apa? Ya sudah, ikuti saja Paman Sam berkarya di Anak Kreatif ini. Kita lanjutkan ya, tadi sudah mendapat satu gulungan. Kita lanjutkan gulungan yang kedua. Ingat, gulungannya mengarah ke yang tidak berwarna, sehingga yang berwarna tampak di luar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, digulung terus, digulung sampai di ujung yang runcing. Lagi-lagi kita lem lagi. Set. Nah, begitu anak-anak. Sudah mendapatkan dua. Nah, sudah mendapatkan dua ya. Kita taruh lagi. Kita gulung lagi yang satunya. Ingat, menggulungnya ke arah yang tidak berwarna. Tapi ya itu terserah anak-anak. Anak-anak ingin berwarna apa polos ya silakan, terserah. Tapi kali ini Paman Sam ingin yang berwarna-warna. Kenapa Paman Sam? Ya nanti supaya jadinya ada warnanya, tidak perlu memberi warna dengan cat atau pensil warna atau spidol. Nah, ini begini sudah jadi 3 ya, kita lem lagi. Nah, ini harus pelan-pelan anak-anak, harus telaten membuat karya kreatif. Nah, seperti ini. Nah, lagi satunya lagi kita gulung. Sudah mendapat berapa itu Paman Sam? Sudah mendapat 3. Kita gulung lagi. Nah, seperti ini. Nah, gulung seperti ini. Fungsinya apa? Nanti Paman Sam akan beri penjelasan ya, fungsinya untuk apa, terus dibuat apa, terus bagaimana bentuknya. Nah, nanti ikuti terus bagaimana Paman Sam membuat karya kreatif.
Nah ini sudah mendapat 4. Oh kalau begitu kita bikin 5 saja boleh, bikin 6 boleh, bikin 7 boleh, bikin 10, 15, 20 boleh. Terserah kalian ingin yang bagaimana. Yang penting Paman Sam sudah memberikan pengarahan caranya. Perkara jumlahnya itu terserah. Paman Sam kalau bikin 100 ya nanti tidak nutut itu waktunya ya. Ya Paman Sam bikin sedikit saja. Misalnya gini. Nah ini sudah terkumpul berapa ini? 5. 5 saja sudah. Yang penting anak-anak tahu caranya. Nah sekarang Paman Sam ingin menjelaskan kenapa tadi dipotong kerucut anak-anak, dipotong kerucut tadi segitiga tadi, kemudian menggulungnya dari yang lebar ke arah yang sempit. Kenapa? Karena akan muncul ini ada garis-garisnya. Di sini ada garis-garisnya, ada garis-garisnya kasar. Lalu kenapa menggulungnya masuk ke yang putih? Ya akhirnya jadilah warna-warna. Kalau menggulungnya ke arah yang berwarna, maka jadinya akan putih. Putih seperti ini. Ya tidak apa-apa, terserah kita ingin warna-warna atau putih-putih. Nah sekarang Paman Sam sudah terkumpul berapa ini? 6. Wah ternyata sudah terkumpul 6. Lalu untuk apa Paman Sam ini? Nah ini akhirnya kita rangkai. Merangkainya bagaimana? Ya Paman Sam tadi sudah menyediakan jarum ya, sudah menyediakan jarum. Kemudian sekarang tinggal memasukkan benang ini ke dalam jarum. Nah, seperti ini. Memasukkan benang ke jarum ini ya juga. Kalau jarumnya terlalu lebar ya, kalau benangnya terlalu besar sementara lubang jarumnya kecil ya agak sulit. Tetapi ini sudah agak memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu setidaknya ada dasar putih ini anak-anak, supaya kelihatan. Kalau ini dasarnya hitam tidak kelihatan mana lubangnya karena kelihatan gelap. Nah ini sudah masuk, kita tarik set ini, kita tarik samakan. Seberapa panjang Paman Sam ya terserah anak-anak. Seperti ini ya, kita gunting dulu. Nah, kita gunting, kita ikat di bawahnya supaya ada batas. Seperti ini. Maka gulungan-gulungan itu tadi kan masih ada lubangnya. Masuk lubangnya kita masukkan satu persatu. Seperti ini. Nah ini terus ada yang putih. Semua dimasukkan. Begini dimasukkan semua. Begini. Kira-kira untuk apa ini? Akhirnya menjadilah ini jarumnya dilepas dulu, digunting dulu supaya kalian tidak ketusuk jarum. Seperti ini. Nah akhirnya bisa menjadi sebuah kalung anak-anak. Bisa menjadi sebuah kalung. Kalung dengan untean mutiara. Ternyata bukan untean mutiara, tetapi untean gulungan kertas bekas. Untean gulungan kertas bekas. Ini bisa untuk kalung misalnya gitu. Kalau misalnya tidak untuk kalung, bagaimana Pak Paman? Untuk gelang, ya bisa saja untuk gelang seperti ini, diikat seperti ini, seperti ini. Nah, bagaimana memperindah semua gulungan-gulungan kertas dan benang ini
Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Nah, tentunya Paman Sam akan melanjutkan karya kreatif yang diberikan oleh Paman Sam. Nah, ini ternyata hanya 2 segmen saja sudah jadi. Nah, artinya apa? Membuat karya kreatif itu tidak perlu berhari-hari, tidak perlu berlama-lama, tetapi cukup dengan waktu yang singkat kalian sudah bisa membuat karya kreatif. Nah, seperti ini. Ini tadi bisa berfungsi sebagai kalung, misalnya begitu. Bisa berfungsi sebagai gelang, seperti ini. Wah, ini Paman Sam gelangnya banyak. Kalau ditambahi gelang kertas gini ya juga baik. Nah, tinggal pilih warna yang kita suka, misalnya begitu. Atau kalung-kalung ini bisa ditaruh di dinding, nah, misalnya begitu. Taruh di dinding, ya sudah menjadi hiasan dinding. Nah, tadi Paman Sam sudah mengatakan bahwa jumlah dari buliran-buliran gulungan kertas ini itu terserah kemauan anak-anak. Jadi kalau ini tadi misalnya Paman Sam membuat harus sepenuh benang ini, ya maka gulungan-gulungan ini harus ditambah, tidak hanya 6 tetapi dikalikan, misalnya 12, ini 6 kali 3 berarti 18 gulungan atau 20 gulungan, mungkin sudah akan penuh seperti ini. Tetapi kalau misalnya hanya begini saja, bagaimana Paman? Cuma 6 saja, ya tidak apa-apa, ini kan juga bisa menjadi hiasan juga. Nah, kemudian kalau misalnya di tengahnya dikasih hiasan lagi, boleh, misalnya begini. Misalnya ini kita ambil double gini ya, kita ambil double gini. Nah, kita gunting gini. Nah, kita ambil seperti ini. Kemudian ini digunting anak-anak, dilem. Nah, seperti ini sudah 1 lembar ditekuk jadi 2, kemudian dilem, misalnya begitu. Misalnya dilem dulu. Nah, dilem dulu. Nah, dilem penuh 1, kemudian ditempelkan. Nah, ditempelkan begini. Nah, ditempelkan begini, kemudian buat apa Paman Sam? Ya ini buat hiasan, misalnya begini. Ini digunting bulat. Misalnya bentuk begini. Misalnya begini, kemudian ini ditekuk lagi, digunting lagi. Digunting segitiga-segitiga begini. Misalnya begini. Nah, ini kemudian warna putih, ya kita ambil aja kertas yang berwarna, kita butuh putih, ya kita pakai yang baliknya, begitu. Ini kita membuat 1 bulatan, misalnya begitu. Misalnya bulatan begitu, kemudian dilem, yang berwarna yang dilem, kemudian ditempelkan. Nah, misalnya begini, jadinya seperti ini. Nah, ini ditekuk, ini masih lepas. Nah, begini. Nah, begini. Kemudian ujungnya kita seperti ini. Kita gunting seperti apa anak-anak? Seperti genta. Ya, seperti genta. Nah, kemudian kita ambil lagi jarum, kita masukkan dulu, bentar. Kita masukkan, kita harus bantuan ini, bantuan kertas putih supaya bisa masuk. Wah, ini aduh, ini sudah, ini sebentar.
ini Paman Sam sudah tidak begitu jelas ini melihat lubang jarum ini. Sudah masuk, ya sudah begini. Nah, tinggal kita potong sedikit saja. Seperti tadi kita kasih. Nah, terus bagaimana nasibnya ini? Ya ini untuk misalnya untuk ini ujungnya dilubangi. Dilubang. Set gini. Seperti ini sudah jadi seperti ini. Sudah jadi seperti ini, kita potong lagi supaya ada tambah-tambahan anak-anak. Kalau ini kurang indah lagi, ditambahi lagi, boleh ya. Nah, ini ditambahi, diikat di tengah-tengahnya, seperti ini. Bagaimana Kak ini? Akhirnya menjadi seperti ini anak-anak. Nah, kalau sudah dikasih ini, sudah jelas fungsinya. Fungsinya apa? Coba lihat ya. Nah, kalau begini sudah jelas fungsinya. Fungsinya adalah untuk kalung. Kalau gini sudah jelas fungsinya untuk kalung. Ini adalah bandolnya kalung. Begitu, macam-macam ini kreasi anak-anak harus berkreasi yang seindah mungkin. Tidak mungkin ini kalau sudah ada bandolnya kemudian berfungsi sebagai gelang, ya tidak mungkin karena ada embel-embel ini. Nah, itulah anak-anak, kita berkreasi itu bebas saja, sudah tidak perlu takut salah, tidak ragu-ragu. Yang penting apapun benda-benda yang ada di sekitar kita bisa untuk karya kreatif. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berpesan pada anak-anak, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.